Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatul Nufus dengan NIM 2010 31113 2002, mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas metodologi penelitian. Di sini saya mengambil sebuah judul yaitu analisis pengaruh jumlah perusahaan, nilai investasi dan nilai produksi terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri kecil dan mikro di Kalimantan Selatan. Masuk ke bab pertama yaitu pendahuluan, terdapat latar belakang. Penyediaan kesempatan kerja di Kalimantan Selatan menjadi penting dengan kondisi penduduk yang terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pertambahan penduduk membuat jumlah angkatan kerja di Kalimantan Selatan meningkat. Sektor industri dan perdagangan yang memiliki nilai tambah paling besar dibandingkan sektor lainnya diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang lebih luas. Untuk mengantisipasi permasalahan pengangguran yang pada akhirnya akan mengganggu proses pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja yang tinggi akan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pemerintah setiap negara tidak terkecuali Indonesia juga melakukan reformasi terkait permasalahan tenaga kerja. Pemerintah bekerja sama dengan masyarakat dan swasta untuk menciptakan kelapangan kerja dan menyerap tenaga kerja yang ada supaya masalah pengangguran berkurang. Menurut Simanjuntak pada tahun 1985 mengumumkan penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa tingkat upah, produktivitas modal, dan pengeluaran non-upah. Sedangkan faktor eksternal berupa pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, dan suku bunga. Berdasarkan konsep dan fakta di atas digunakan variabel-variabel sebagai berikut dalam penelitian yaitu jumlah perusahaan, investasi, dan nilai produksi untuk menguji pengaruhnya terhadap penyerapan tenaga kerja industri mikro dan kecil di Kalimantan Selatan. Baik, selanjutnya terdapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kategorisasi jumlah perusahaan, nilai investasi, nilai produksi, dan penyerapan tenaga kerja sektor industri kecil dan mikro di Kalimantan Selatan. Bagaimana pengaruh jumlah perusahaan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri kecil dan mikro di Kalimantan Selatan? Bagaimana pengaruh nilai investasi terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri kecil dan mikro di Kalimantan Selatan? Yang keempat, bagaimana pengaruh nilai produksi terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri kecil dan mikro di Kalimantan Selatan. Selanjutnya terdapat tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui kategorisasi jumlah perusahaan, nilai investasi, nilai produksi, dan penyerapan tenaga kerja sektor industri kecil dan mikro di Kalimantan Selatan. Yang kedua, mengetahui pengaruh jumlah perusahaan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri kecil dan mikro di Kalimantan Selatan. Yang ketiga, mengetahui pengaruh nilai investasi terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri kecil dan mikro di Kalimantan Selatan. Dan terakhir, mengetahui pengaruh nilai produksi terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri kecil dan mikro di Kalimantan Selatan. Selanjutnya terdapat manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik yang bersifat praktis maupun teoritis. Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah yang pertama, manfaat praktis. Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan kepada pemerintah agar bisa lebih baik dalam meningkatkan kinerja dan mengatasi permasalahan dalam penyerapan tenaga kerja, khususnya dalam hal menentukan kebijakan. Yang kedua, terdapat manfaat teoritis. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ketenaga kerjaan, serta memberikan gambaran bagaimana pengaruh jumlah perusahaan, nilai investasi, dan nilai produksi terhadap tenaga kerja sektor industri kecil mikro. Selain itu, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian makro dalam bidang ketenaga kerjaan. Jadi, selanjutnya terdapat landasan teori. Di sini saya mengambil 4 variabel yaitu penyerapan tenaga kerja. Yang pertama, yang dimaksud dengan penyerapan tenaga kerja adalah jumlah banyaknya ketersediaan lapangan pekerjaan yang sudah digunakan, di mana hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya nilai produksi yang sudah bekerja atau menggunakan lapangan pekerjaan tersebut. Yang kedua, terdapat nilai produksi. Menurut Simanjuntak pada tahun 1985, nilai produksi adalah nilai dari keseluruhan barang dan jasa yang merupakan hasil akhir dari proses produksi pada suatu unit usaha, selanjutnya akan dijual sampai pada tangan konsumen. Yang ketiga, terdapat nilai investasi.
Para ahli ekonom klasik berpendapat bahwa investasi merupakan fungsi dari tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga, maka keinginan untuk melakukan investasi akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin rendah tingkat bunga, maka pengusaha akan terdorong untuk melakukan investasi sebab biaya penggunaan dan juga semakin kecil. Itu menurut Nobirin pada tahun 2000. Dan yang terakhir, terdapat teori industri. Menurut Lipsing et al., pada tahun 2005, istilah industri mengacu pada sejumlah perusahaan yang memproduksi dan menjual sejumlah produk yang serupa, memanfaatkan teknologi yang serupa, dan mungkin juga mengakses faktor produksi atau input dari pasar faktor produksi yang sama. Selanjutnya di sini terdapat hubungan antar variabel. Yang pertama, jumlah perusahaan terhadap penyerapan tenaga kerja. Menurut Match pada tahun 2003, setiap kenaikan jumlah perusahaan maka akan meningkatkan pula jumlah output yang akan dihasilkan, sehingga perusahaan akan menambah pekerjanya atau dengan kata lain akan menyerap banyak tenaga kerja. Hal tersebut diperkuat oleh penelitian dilakukan oleh Melvin dan Unggul pada tahun 2018 dengan hasil pertumbuhan industri yang semakin meningkat, maka akan meningkatkan pula penyerapan tenaga kerja karena lapangan pekerjaan akan bertambah. Selanjutnya, terdapatnya investasi terhadap penyerapan tenaga kerja. Menurut Sasanto dan Suparmo pada tahun 2017 bahwa semakin besar nilai investasi yang dilakukan atau ditanamkan oleh suatu perusahaan, semakin besar pula tambahan penggunaan tenaga kerja. Adapun faktor yang mengakibatkan investasi mampu mendorong penyerapan tenaga kerja dikarenakan dengan adanya peningkatan investasi, maka akan meningkatkan jumlah perusahaan dan hasil produksi yang ditargetkan sehingga akan berdampak meningkatnya pada penyerapan tenaga kerja. Yang terakhir, terdapat nilai produksi terhadap penyerapan tenaga kerja. Apabila permintaan hasil produksi perusahaan meningkat, produsen cenderung untuk menambah kapasitas produksinya dan akan menambah penggunaan tenaga kerjanya. Peningkatan produktivitas kerja menurunkan biaya produksi barang per unit. Hal itu mengakibatkan pengusaha dapat menurunkan harga jual barang. Oleh sebab itu, permintaan masyarakat akan barang tersebut akan meningkat. Baik, selanjutnya terdapat penelitian terdahulu. Yang pertama dari Putra pada tahun 2016. Analisis pengaruh nilai investasi, nilai upah, dan nilai produksi terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri mebel di Kecamatan Kedurung di Kota Semarang. Populasi dalam penelitian ini adalah 31 pengusaha industri mebel di Kecamatan Kedurung di Kota Semarang yang sekaligus sebagai sampel. Variabel penelitian adalah nilai investasi, nilai upah, nilai produksi sebagai variabel bebas, dan penyerapan tenaga kerja sebagai variabel terikat. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif antara nilai investasi, nilai upah, dan nilai produksi terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri mebel di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Selanjutnya, terdapat penelitian terdahulu dari Marcelino pada tahun 2016. Hasil penelitian menemukan bahwa secara rata-rata selama periode 2000 sampai dengan 2013, investasi sektor industri di Provinsi Jambi meningkat 3,28% per tahun dengan peningkatan unit usaha 3,39%, penyerapan tenaga kerja 3,43%, dan nilai produksi sebesar 6,75%. Baik, selanjutnya memasuki bab ketiga, yaitu kerangka konseptual dan hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini akan menggunakan variabel bebas, yaitu investasi, jumlah perusahaan, dan nilai produksi. Dengan variabel terikat, yaitu penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Selatan. Dari penentuan variabel tersebut, hal selanjutnya yang akan disusun adalah kerangka pikir dan akan diketahui bagaimana pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk dapat mempermudah proses penelitian, maka dibuat kerangka pikir yang disusun berdasarkan variabel-variabel yang diambil. Selanjutnya terdapat hipotesis penelitian. Hipotesis yang diajukan dalam permasalahan ini diduga sebagai berikut. Yang pertama, jumlah perusahaan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kedua, nilai investasi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Selatan. Yang ketiga, nilai produksi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Selatan. Baik, selanjutnya memasuki bab keempat, yaitu metodologi penelitian. Terdapat ruang lingkup penelitian.
Sehubungan dengan objek yang akan ditulis, maka penelitian ini akan dilakukan dengan fokus pada seluruh kabupaten atau kota di Kalimantan Selatan. Dengan pembatasan fokus penelitian pada 4 variabel, yaitu jumlah perusahaan, nilai investasi, dan nilai produksi sebagai variabel independen, serta presentasi penyerapan tenaga kerja sebagai variabel dependen. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh jumlah perusahaan, nilai investasi, dan nilai produksi terhadap presentasi tenaga kerja di kabupaten atau kota di Kalimantan Selatan pada tahun 2017 sampai dengan 2021. Selanjutnya terdapat jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sekunder yang merupakan data panel yang terdiri dari data time series. Data diambil dari 13 kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Selatan. Selanjutnya terdapat lokasi penelitian. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, lokasi dalam penelitian ini meliputi 13 kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya unit analisis. Perhitungan data sekunder untuk variabel-variabel yang akan diolah dihitung menggunakan Microsoft Office Excel 2016, sedangkan untuk pengolahan data sekunder untuk menguji hipotesis menggunakan EFIS 10. Selanjutnya terdapat populasi dan sampel. Populasi di dalam penelitian ini adalah data dari jumlah perusahaan, nilai investasi, dan nilai produksi dan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Selatan. Teknik pengambil sampel dalam penelitian ini yaitu teknik purposive sampling, yaitu dengan mengambil data statistik dari jumlah industri, nilai investasi, dan nilai produksi, dan penyerapan tenaga kerja pada periode tahun 2017 sampai dengan 2021 di Kalimantan Selatan. Selanjutnya terdapat variabel dan definisi operasional variabel. Yang pertama, jumlah perusahaan sebagai X1 adalah jumlah dari suatu unit usaha industri kecil yang melakukan kegiatan ekonomi bertujuan menghasilkan barang atau jasa dalam skala kecil di kabupaten dan kota yang terdapat di wilayah provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2017 sampai dengan 2021. Yang kedua, nilai investasi sebagai X2 adalah nilai penanaman modal di kabupaten dan kota yang terdapat di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dalam satuan rupiah yang diperuntukkan untuk industri kecil. Yang ketiga, terdapat nilai produksi sebagai X3 menunjukkan total hasil produksi satuan yang mampu dihasilkan setiap industri kecil mikro di kabupaten dan kota yang terdapat di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Yang terakhir, terdapat penyerapan tenaga kerja sebagai Y adalah banyaknya orang yang dapat tertampung untuk bekerja pada industri mikro dan kecil dalam suatu wilayah. Dengan kata lain, jika industri mikro dan kecil mampu memberikan penyerapan tenaga kerja sebanyak 10%, itu artinya usaha industri mikro dan kecil mampu menampung tenaga kerja sebanyak 10%. Baik, yang terakhir terdapat teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Berdasarkan dengan jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder dengan cara melihat atau menyalin catatan kertas kerja yang dianggap berhubungan dengan penelitian, yaitu mengenai nilai produksi, jumlah perusahaan, nilai investasi, dan penyerapan tenaga kerja pada tahun 2017 sampai dengan 2021. Maka metode pengumpulan data yang dilakukan adalah metode dokumentasi. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dari berbagai jenis data yang merupakan publikasi dari sumber buku dan jurnal serta publikasi dari Badan Pusat Statistik dan instansi pemerintah di Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya teknik analisis data. Teknik analisis yang pertama digunakan adalah analisis deskriptif untuk menentukan kategori variabel jumlah perusahaan, nilai investasi, nilai produksi, dan penyerapan tenaga kerja. Kategorisasi dibagi menjadi 3 rentangan, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel, di mana akan digunakan model estimasi antara common effect atau fixed effect dengan pengujian terhadap hipotesis. Baik, sekian presentasi hasil kerja saya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metodologi penelitian. Salah kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.